Saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang para rasul yang marah kepada kedua anak Zebedeus yang sebetulnya dalam penggalan perikop lain disebut sebagai Yakobus dan Yohanes. Atas nama kedua murid ini, ibu dari kedua anak ini meminta kepada Yesus sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, sesuatu yang amat luar biasa, supaya kedua anaknya, Yakobus dan Yohanes, boleh duduk di sebelah kiri dan kanan dari Yesus sendiri. Para rasul yang ada di sekitar mereka menjadi marah. Marah bukan karena kenapa kamu meminta ibu kamu untuk bicara secara pribadi keinginan kamu kepada Yesus, bukan karena itu. Tapi mereka menjadi marah justru karena sebetulnya mereka mempunyai keinginan yang sama dengan kedua anak Zebedeus ini, duduk di sebelah kanan dan kiri dari Yesus sendiri. Mereka menjadi marah karena keinginan mereka dilewati oleh kedua anak Zebedeus ini. Maka Yesus yang mengetahui hal ini menunjukkan kepada para rasul tentang bagaimana yang menjadi yang pertama dan utama, yang menjadi pilihan dan istimewa di hadapan Allah. Ia memaksudkan bahwa yang pertama dan utama yang istimewa bukanlah mereka yang hadir secara fisik ada dekat Yesus sendiri, tetapi justru mereka yang tidak hanya secara fisik ada dekat Yesus, tapi bergerak untuk melayani. Maka Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Saudara dan saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Dengan cara itulah kita dipilih dan dipercaya oleh Allah sendiri. Mari kita refleksikan pernyataan Yesus tersebut dari hal yang terjadi dalam hidup keseharian. Yang pertama, kita hebat di mata Tuhan justru terjadi saat kita bekerja untuk melayani orang lain. Ini dialami oleh Paus Yohanes Paulus II. Saat ia wafat, begitu banyak orang, begitu banyak peziarah datang berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau, untuk berdoa secara pribadi. Paus Yohanes Paulus II sangat menderita di akhir-akhir hidupnya, di tahun-tahun terakhir hidupnya. Dia melayani Tuhan dan gereja yang memanggilnya secara khusus dan mengangkatnya menjadi pemimpin gereja Katolik. Ia membawa pembaruan di gereja Katolik. Banyak orang menyebut Yohanes Paulus II sebagai orang kudus, orang suci, orang baik, dan orang hebat di mata Allah. Ia kudus, ia suci, baik dan hebat, bukan hanya karena apa yang ia tulis, apa yang ia ajarkan kepada orang lain, tetapi ia disebut kudus, disebut suci, disebut baik dan hebat di mata Allah, karena ia sungguh-sungguh memperhatikan Injil yang ia percayai dan mencoba untuk menghayati ajaran Injil dengan tindakan yang penuh belas kasih kepada sesamanya. Yang kedua, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Tuhan tidak meminta kita untuk berbuat sesuatu kebaikan dan kebajikan yang spektakuler, tetapi Ia hanya meminta kita supaya kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dan doa kita. Perbuatan baik dan pelayanan yang bisa kita lakukan sesimpel, sesederhana, misalnya saja dengan menyapa orang lain, memberikan senyuman, dan juga mengirimkan pesan di media sosial dengan kata-kata bijaksana yang memotivasi orang-orang yang membacanya. Dengan inilah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi saluran rahmat, supaya orang lain pun
turut menikmati, turut kecipratan rahmat Allah sendiri. Saya akan menutup homili pada pagi ini dengan ilustrasi singkat. Suatu kali ada pemain biola ternama, lalu mau menyerahkan biola kesayangannya kepada banyak orang, khususnya di kota kelahirannya. Maka di hari-hari terakhir hidupnya, ia menyerahkan biola kesayangannya itu yang sangat bagus dan sangat mahal kepada wali kota di kota tersebut. Kemudian wali kota ini menerimanya, tetapi pesannya adalah kepada wali kota tersebut, biola ini hanya diperuntukkan untuk kota ini dan mohon disimpan di dalam museum. Akhirnya setelah ia meninggal, biola tersebut memang betul diperuntukkan untuk orang yang ada di kota tersebut dan disimpan di dalam museum. Kenyataannya adalah biola tersebut memang mahal, biola tersebut memang baik, tetapi karena tidak digunakan, maka kayunya itu yang walaupun mahal, itu aus lama-lama dan rusak dimakan rayap. Akhirnya biola ini dibuang karena sudah rusak sama sekali dan tidak berguna bagi banyak orang. Mari kita hening sejenak.